Shalom bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita mengucap syukur atas anugerah dan kasih yang dari Allah menyertai kita hingga saat ini. Maka untuk itu patutlah kita mengucap syukur dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita puji namanya dalam kehidupan kita. Di Rabu tanggal 1 September 2021. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas anugerah yang Kau berikan pada hari ini, pagi hari ini. Kami hendak mengucap syukur dalam pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami. Maka untuk itu Tuhan, kami memohon penyertaan-Mu dalam satu hari ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Firman Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus. Mengapa dia menegur? Karena rohani atau secara kehidupan rohani jemaat Korintus pada saat itu masih kurang dewasa. Jemaat di Korintus hidup berselisih satu dengan yang lain, maka melahirkan atau muncul kelompok-kelompok dalam jemaat. Ada itu golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, dan ada golongan Kristus. Masing-masing golongan menonjolkan dirinya sendiri dan masing-masing menjadi batu sandungan bagi sesamanya. Maka perpecahan dalam jemaat Korintus itu mengancam kehidupan yang ada di jemaat di Korintus. Maka oleh sebab itu Paulus menegur jemaat yang ada di Korintus agar hidup di dalam kasih. Paulus menasihatkan jemaat agar kehidupan iman jemaat bukan didasarkan pada apa yang dimiliki atau pada sesuatu yang ada di dalam dunia. Tetapi yang ditekankan oleh Paulus pada saat ini ialah bahwa Yesus Kristus adalah dasar iman orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa Allah adalah pemilik kehidupan, bahwa Allah adalah pemilik pekerjaan, bahwa Allah adalah pemilik pelayanan. Yang artinya bahwa setiap orang yang bekerja bagi Tuhan adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia Tuhan itu sendiri. Maka mereka adalah alat di tangan Tuhan. Yesus Kristus adalah dasar atau pondasi kehidupan orang yang percaya. Maka tiap orang yang bekerja bagi Tuhan itu membangun di atas dasar Kristus itu sendiri. Karena itu tidak sepatutnya seseorang bermegah dan menjadi sombong dengan pekerjaan atau pelayanan yang dilakukannya. Bahwa ketika kita diberikan pekerjaan yang lebih, bahwa kita harus ingat itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah dasarnya adalah dari Tuhan. Dan ketika kita diberikan talenta-talenta untuk melayani Tuhan yang lebih, bahwa kita harus juga ingat bahwa talenta itu adalah dasarnya adalah dari Tuhan. Maka tidak sepatutnya setiap orang yang bekerja, setiap orang yang melayani dan memberikan talentanya itu bermegah atas dirinya sendiri. Lapatanna bahwa unang gabi maul ajujuun manang siajuun naneng laho makubasi Tuhani. Memang istilahnya contoh bahwa alung sadana poso memang ni bereng talentana mantap, multi talent.
Alaina gabi hurangna bahwa seakan-akan dia ada prinsip atau mindset pula pikir bahwa saya dibutuhkan kok di gereja. Jadi apapun ceritanya, dia ada sedikit persoalan, dia nggak mau melayani, ada sedikit problema dan ada sedikit perselisihan antara sesama pelayan pada gereja itu, maka dia akan lebih mengurung diri atau lebih tidak mau mengikuti pelayanan lagi. Padahal kita ingat bahwa ketika Tuhan memberikan talenta dan bahkan multi talenta bagi kita yang serba bisa, maka kita harus ingat dasarnya adalah dari Tuhan. Maka itu dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, bagi setiap orang yang mengakui bahwa hidupnya adalah dasarnya yaitu Yesus Kristus, maka tidak ada alasan kita untuk bermegah diri, dan tidak ada alasan kita untuk menjadi orang yang lemah atau menjadi orang yang harus diyelik dan lain sebagainya. Maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, tidak sepatutnya kita untuk bermegah, karena kita harus ingat bahwa pondasi kehidupan kita adalah Yesus itu sendiri. Yesus Kristus yang telah menjadi dasar bagi kehidupan orang Kristen. Maka setiap bangunan pun maka harus memilih dasar yang paling kuat, dasar kokoh. Maka ketika kita memilih kehidupan kita, hidup ini adalah yang menjadi agar kehidupan kita kokoh, maka kita memilih Yesus sebagai dasar yang kokoh. Tuhan yang memberkati pekerjaan kita, Tuhan yang memberkati pelayanan kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah dasar dalam hidup kami. Maka untuk itu Tuhan, tidak ada alasan kami untuk bermegah diri. Tidak ada alasan kami Tuhan untuk menyombongkan diri kami. Karena apa yang setiap yang kami punya itu adalah berdasarkan dan dasarnya itu adalah dari Engkau. Maka Tuhan, Engkau mengingatkan kami jikalau kami menyombongkan diri kami. Ingatkan kami Tuhan jika kami bermegahkan diri kami. Karena Engkaulah yang empunya kami. Engkaulah yang menjadi dasar bagi setiap orang yang percaya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan Engkau berkati setiap kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1. Bapak Ibu yang terkasih, kita sempurnakan ibadah kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.